wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik ikhwan wa akhwat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, waktu dan tenaga untuk melanjutkan pembelajaran dari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah dengan bagan yang ditulis oleh Ustadz Fida yang dibagi menjadi 30 pelajaran. Kita sudah selesai dari 1 sampai 4, pelajaran 1 sampai 4. Kemarin kita bahas tentang al-i'rab dan ciri-ciri i'rab. I'rab itu sendiri apa artinya? Perubahan akhiran dari kata. Tergantung dari faktor yang memasukinya. Kemudian kita juga belajar i'rab itu ada berapa bagian? Ada 4. Apa saja? Rafa', nasab, jar, jazm. Diingat juga ciri-cirinya masing-masing. Yang kemarin sudah kita jelaskan dalam gambar berikut. Kita sudah membahas ciri-ciri rafa' yaitu dhammah dan 3 cabangnya. Kemudian ciri-ciri dari nasab yaitu fathah dan 4 cabangnya. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas yang khafat atau jar nama lainnya dan jazm atau sukun. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk pada halaman 13 di PDF. Ya. Halaman 13. Mungkin admin nanti kirimkan PDF-nya ke chat Zoom, kayaknya bisa yang sekarang Zoom-nya bisa ya. Kirim PDF ke chat Zoom kadang bisa atau ke grup teman-teman yang belum mendapatkan PDF-nya. Kita masuk pada halaman 13. Qala al-muallif, pengarang mengatakan rahimahullah, walil khafdi 3 alamat. Khafat atau jar memiliki 3 ciri-ciri. Al-kasratu, ciri-ciri utamanya adalah kasrah, ciri-ciri utama. Wal ya'u, ciri-ciri cabang. Wal fathatu, ciri-ciri cabang. Alhamdulillah ada pena sekarang ya, jadi lebih cepat insyaallah. Baik. Fa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'a. Menjadi ciri-ciri untuk kasrah, kasrah menjadi ciri-ciri untuk khafat atau jar pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa fi jam'il muannatsis salimi. Jadi kita temui di sini kasrah yang ini adalah ciri-ciri utama, selalu diingat ya. Ciri utama atau ciri-ciri asli kita bilang. Utama atau asli. Ya. Kasrah menjadi ciri utama atau asli daripada isim mufrad, kata tunggal yang munsharif. Tunggal dan munsharif. Pembahasan tentang munsharif dan tidak munsharif cukup panjang. Kalau kita jelaskan sekarang, takutnya terlalu sulit. Cukup saya kasih tahu saja, munsharif adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa berakhiran tanwin dan tidak bisa berakhiran kasroh. Itu arti dari munsharif. Kebalik, maaf. Bisa ya? Salah ngomong saya. Bisa berakhiran tanwin, bisa berakhiran kasroh. Kebalik, keinget yang ghairu munsharif. Nah, untuk tahu yang munsharif harus tahu yang lawannya. Tidak bisa berakhiran tanwin, tidak bisa berakhiran kasroh. Masalahnya kalau dijelaskan sekarang akan sulit. Tapi ada bagannya. Ntar saya jelaskan pakai bagan untuk menjelaskan tentang
ghairu munsharif, lawan dari munsharif. Nah, karena ini belum kita bahas yang ghairu munsharif, cukup antum ingat kalau munsharif bisa berakhiran tanwin, bisa berakhiran kasroh. Pokoknya kalau ada tanwin berarti munsharif, atau bisa berakhiran kasroh berarti munsharif gitu. Contoh di sini, au kalladzi marra ala qaryatin. Qaryatin, akhirannya apa? Akhirannya kasroh. Kasroh menjadi ciri-ciri khafat karena dia kemasukan ala. Ala adalah huruf khafat atau huruf jar. Jelas? Ya? Ini kalau ada pena enak ya, langsung set cepat gitu. Yang kedua, jamak taksir. Masih ingat jamak taksir itu apa? Jamak yang tidak punya rumus. Acak random. Kita pernah jelaskan sebelumnya, jamak terbagi jadi berapa? 3. Masih ingat ya, jamak terbagi menjadi 3. Sudah pernah saya jelaskan nih, saya kasih lihat lagi. Karena ilmu ini harus dimurajaah gini terus ya. Murajaah lagi. Kalau enggak gitu, lupa. Salah ya. Yang ini. Jamak ini kan ada 3 ini. Masih ingat ya? Dan juga kata dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi ada tunggal, ada jamak. Sebenarnya ada satu lagi di tengah, yaitu apa? Yang menunjukkan 2. Namanya adalah mutsanna bahasa Arabnya. Kemarin kita bahas juga sudah. Jadi kata dalam bahasa Arab tergantung angkanya atau jumlahnya ada 3, mufrad, mutsanna, kemudian jamak. Mutsanna itu apa? Menunjukkan 2. Ciri-cirinya apa? Ditambahi alif dan nun. Misal ini muslimun, saya tulis contohnya dengan angka warna merah ya. Muslimun, muslimani. Oke, kalau jamak muslimuna. Oke, berarti akhiran ini tadi, yang ini menunjukkan 1 orang, yang ini menunjukkan 2 orang, yang ini waw dan nun berakhiran menunjukkan 3 atau lebih. Jadi tanda di akhir juga bisa menjadi petunjuk buat Anda berapa orang atau jumlah dari kata benda tadi. Ini kan kata benda ya. Muslimun 1, muslimani 2, muslimuna 3 atau lebih. Jadi dalam bahasa Arab kata benda dari sudut pandang jumlahnya ada 3 jenis, mufrad, mutsanna, jamak. Kemudian jamak dibagi lagi. Jamak ada 3, sudah kita bahas ya, yaitu jamak tidak beraturan dan jamak beraturan. Tidak beraturan, tidak punya rumus, istilahnya jamak taksir. Taksir artinya pecah. Kalau pecah enggak beraturan, kan gitu ya. Jamak mudzakkar salim, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Oke, kalau laki-laki ciri rumusnya pakai wawu dan nun di belakang, muslimuna. Tapi ketika nasab kemarin kita belajar berubah jadi ya dan nun, muslimina, kan gitu ya. Kalau perempuan akhirannya apa? Alif dan ta. Contohnya muslimat. Oke, muslimin, muslimat, sering dengar kata itu. Nah, ini adalah kata benda dibagi berdasarkan jumlahnya. Dalam bahasa Indonesia juga ada gunung, pegunungan, rumput, rerumputan, gitu ya, dan seterusnya. Bentar, saya pindah ini, enggak bisa dipindah. Yang tuh melihat itu kitabnya di atas banyak banget, saya tak lihat dulu yang mana ini. Nah, soalnya itu masih diajarin, enggak ditutup. Kalau sudah enggak diajarin, ditutup ya. Nah, kemudian
Yang ketiga, bentar, jamak taksirnya belum ya. Ada kata-kata tambahan munsorif. Tadi sudah kita jelaskan munsorif artinya adalah bisa berakhiran tanwin, bisa berakhiran kasroh. Wes ini arti gampangnya. Saya kasih buat memudahkan. Contohnya di dalam Al-Quran, ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka minta tolong kepada lelaki-lelaki dari kaum jin. Berarti jin ada lelaki, ada perempuan ya. Ilmu ruqyah lagi. Betul? Nah, mereka berlindung dalam Al-Quran dari rijal. Apa rijal? Para lelaki. Jamak dari rajul. Jamak dari rijal. Jamak dari rajul. Rijal. Rajul satu laki-laki, rijal tiga laki-laki atau lebih. Ketika dia itu dimasuki huruf jar, mana huruf jarnya? Bi, ada bi ya? Bi. Antum kalau baca isti'adzah gimana? A'udzu billahu, billaha atau billahi? Billahi. Pakai kasrah. Di sini juga jamak taksir yang tidak beraturan akhirannya juga kasrah kalau kemasukan penyebab jar atau khafat. Lanjut. Ciri asli kasrah juga ada pada jamak muannats salim, jamak perempuan. Contoh, wal adiyati dhabha di dalam Al-Quran. Apa ciri jarnya di sini? Yaitu kasroh. Al-adiyat jamak dari apa? Kalau kita kembalikan ke bentuk tunggal, alif dan taknya diganti dengan tak marbutah. Jadi gimana aslinya? Adiyatun gini. Adiyah. Ini bentuk tunggal. Kalau jamak tak marbutah dibuang diganti alif dan tak. Seperti apa tadi? Muslimatun. Coba kita tulis di sini. Perhatikan ya. Muslimatun. Ini bacanya muslimah ya. Nggak usah dikasih harokat, sudah tahu insya Allah. Nah, muslimah. Kalau dijadikan jamak perempuan jadi gimana? Muslimatun. Tak marbutah tadi, tak marbutah tadi diganti dengan alif dan tak. Yang ini satu perempuan, yang ini tiga atau lebih. Jelas? Jelas ya? Lebih mudah kan kalau pakai pena ini? Sebentar. Ini nggak bisa turun lagi ya? Kursinya. Natap ini. Apa natap bahasa Indonesianya? Apa natap? Menatap. Natap meja. Apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Nabrak. Bentuk. Tambah bentuk ya. Baik. Wal adiyati dhabha. Pertanyaan saya, ini kan al adiyat apa? Rafa' nasab jar jazm. Apa ini? Al adiyati. Cirinya kasrah apa belakangnya berarti? Khafat atau jar. Ini pelajaran kita, lihat judulnya apa? Al khafdu. Alamatul khafdi, judulnya khafat. Berarti sini bawahnya khafat semua. Gitu ya. Di bawahnya ini khafat semua pasti. Wal adiyati dhabha. Apa penyebab khafat? Enggak mungkin ujuk-ujuk ada gelas tumpah, pasti ada yang numpahkan. Kalau ada khafat pasti ada yang menyebabkan. Siapa penyebabnya? Wawu di sini apa jenisnya? Coba lihat di artinya di Quran. Apa? Demi. Berarti huruf qasam, sumpah. Betul ya? Tapi yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya siapa? Allah saja. Manusia, makhluk enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Jelas? Kita lihat di sini akhirannya seperti itu. Kasroh semua sebagai ciri-ciri asli. Dan buat pemula, hafalkan dulu aja yang ciri asli. Ciri cabang, wis nanti nemu belakangan. Yang penting ciri asli tahu. Kalau rofa' ciri asli, saya ulangi lagi ya. Biar terulang-ulang terus.
Ciri asli yang warnanya merah itu. Rafa' dhammah. Nasab apa? Fathah. Khafat? Jazm? Oke, ciri cabang yang bikin pusing. Ciri cabang ini yang bikin pusing. Oke. Cara biar nggak pusing, antum ingat contoh-contohnya aja pakai yang gampang. Muslimuna, muslimina, kayak gitu-gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ciri cabang daripada khafat ada dua, yaitu apa? Ya dan fathah. Saya kasih kata kunci gampang buat antum. Setiap harokat punya pasangannya dengan huruf. Saya akan kasih tahu antum, pasangan ini ketika bertemu akan dibaca mat dalam Al-Quran. Tahu bacaan mat ya? Dibaca panjang ya? Baik, kalau dhammah dibaca panjang pas ketemu huruf apa? Waw, berarti ciri cabang pasti ada waw. Betul? Kita lihat. Rafa' dengan dhammah ada waw atau tidak? Ciri cabangnya waw. Kalau nasab fathah, berarti ciri cabangnya yang cocok dengan fathah apa? Alif, pasti ada. Gampang kan? Kemudian kalau yang kasroh, ciri cabangnya pasti ada apa? Iya, karena huruf mat itu mesti sejoli gini ya, sepasang udah. Takdirnya udah gitu dari dulu ya. Udah dipasangin kayak gitu. Seperti antum yang jomblo-jomblo, jangan khawatir. Belum nemu jodoh, mungkin belum lahir jodohnya. Baik. Wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi. Ya ini menjadi ciri dari khafat atau jar fi salasati mawadhi'a, pada 3 letak. Fil asma'il khamsati wa fit tasniyah. Apa maksud tasniyah di sini, masih ingat enggak? Menunjukkan dua. Nama lainnya apa? Musan. Jangan ketukar dengan muannas. Musanna menunjukkan dua. Ini kalau yang laki-laki sudah berkeluarga selalu ingat ayat masna. Masna apa? 2. Oke, wes musanna 2, masna. Biar cepat ingat ya. Wal jama'. Kalau jama' ingat sholat. Apa kalau sholat di jama'? Berarti digabung. Saya nyebut contoh langsung gelisah yang akhwat ya. Padahal cuma nyebut contoh. Tapi enggak apa-apa. Contoh aja. Bukan memotivasi. Ya, saya sudah sering bilang berkali-kali kalau ditanya masalah itu, nikah sendiri saja. Hukumnya dalam Islam itu yaduru alaihil ahkam al-khamsah. Berlaku padanya 5 hukum. Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung kondisi orangnya. Apalagi nikahnya lebih dari 1. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kok bisa Ustaz? Silakan cek di kitab-kitab fikih. Kalau orang impoten, gimana hukumnya? Dia nikah. Mencelakai istrinya nanti. Betul tidak? Jadi haram. Ada orang yang makruh karena dia, kenapa? Oleh karenanya antum lihat sebagian ulama tidak menikah seumur hidupnya. Siapa contohnya? Ibnu Taimiyah. Contohnya yang lain. An-Nawawi. Contohnya yang lain. At-Tabari. Pengarang kitab tafsir terbesar di ilmu tafsir dengan athar. Banyak contoh-contoh, tapi lebih banyak yang menikah. Yang enggak menikah sedikit sebenarnya. Jadi tetap antum harus termotivasi menikah. Jangan kemudian saya jelaskan gini, saya haram Ustaz. Gitu. Kayaknya yang muda-muda udah bilang, saya wajib ini kondisinya Ustaz. Sudah wajib menikah. Ada yang belum kondisinya wajib menikah. Jadi menikah itu teman-teman, supaya antum tidak salah paham, menikah itu hukumnya berlaku 5 hukum. Tergantung kondisi orangnya. Begitu juga poligami. 5 hukum tergantung kondisi orangnya. Adapun syariat poligami tidak boleh ditolak karena dia syariat. Betul atau tidak? Syariat boleh enggak ditolak? Enggak boleh. Menolak syariat jatuh pada kekufuran.
Ini yang perlu dijelaskan ya. Rinci loh kata-katanya, tidak sembarang. Kata-kata itu harus jelas sekali, biar tidak salah paham. Kita lanjut ya. Kok nyambung ke sana? Huruf ya. Huruf ya adalah ciri-ciri dari khafat bagi 3 jenis kata berikut. Pertama, al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Masih ingat isim yang 5 apa saja? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu malin. Oke. Al-asmaul khamsah ada 5 tadi. Ab gini ya, bentar. Masih diingat oleh antum atau tidak? Wah, ini udah baterainya habis pennya. Repot kalau baterainya habis. Oh enggak ya? Enggak habis. Abu, ya, akhu, hamu, oke, dzu, kemudian apa satunya lagi kok ketinggalan? Fu. Akhirannya semuanya waw ya, ketika rofa. Ketika nasab jadi gimana? Aba, akho, hama, terus apa? Akhirannya alif semua. Za, fa. Ketika dia khofat, jadi apa? Abi, an abi hurairata. Dibacanya abi, bukan abu. Ketika aku jadi apa? Akhi, hami, terus zi, terus fi. Contoh di Al-Quran, biwadin ghairi zi zar'in. Lembah yang tidak memiliki tanaman. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di sana. Fi, tapi fi di sini bukan berarti di, tapi menunjukkan mulut. Fi. Nah, ini adalah 5 serangkai ketika rofa di kanan, yang di kanan ini rofa. Ketika nasab di tengah, yang ini ya, pakai alif. Ketika jar di kiri pakai ya. Oke, jelas ya. Sami'tu khutbata akhika. Contohnya begitu di sini ya. Aku mendengar khutbahnya saudaramu. Atau saya paling gampang tadi kasih contoh membaca hadis Nabi biasanya an abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. An huruf apa ini? Huruf jar, menyebabkan jar asma khamsah. Asma khamsah kalau jar pakai akhiran ya, bukan pakai kasroh. Lanjut, al-ismul muthanna juga pakai ya. Apa itu isim muthanna? Menunjukkan dua. Rafa'tul hajara bil yadaini. Aku mengangkat batu dengan 2 yadaini. Apa 2? Tangan. 2 tangan. Maka aslinya seperti berikut. Teman-teman, saya kasih lihat begini aja. Paling gampang wis contohnya jangan niat deh, pakai muslim aja. Muslimani kalau rofa. Betul ya? Misal saya masukin huruf jar an. Maka alifnya diganti dengan apa? Huruf ya, an muslimaini. Jelas? Ketika rofa pakai alif, ketika jar dan nasab pakai ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, ya juga menjadi ciri-ciri khafat pada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? 3 atau lebih. Untuk siapa? Laki-laki. Oke, contohnya apa? Muslimuna. Berarti kalau muslimun itu kan rofa. Muslimuna. Kemasukan penyebab khafat. Apa penyebab khafat misalnya?
Bi, misalnya dikasih bi. Bi muslimina. Mudah ya? Mudah sekali insya Allah. Ini wawu, ini ya. Rofa ciri-cirinya wawu, nasab dan jar ciri-cirinya pakai ya. Ini butuh kepada banyak praktek sebenarnya teman-teman. Kalau antum belajar ajrumiyah ini hanya teori. Nanti mungkin kita akan kenalan dengan di ayat Al-Quran seperti kemarin ya. Kita deteksi ini rofa, nasab atau jar berdasarkan ciri-cirinya. Seperti antum misalnya di sebuah kota, antum melihat ini orang mana ketahuan dari warna kulitnya. Atau ketahuan dia itu suku mana dari logat dia berbicara. Kalau ditarik-tarik, Mas sampean mau kemana? Kan gitu. Berarti ini logatnya mana? Kan gitu ya. Lek medok, Pak ini gak boleh seperti ini. Langsung tahu ini dari daerah mana. Logat-logat ini menjadi ciri-ciri dari suku. Begitu juga nanti kita lihat ciri-ciri ini menjadi petunjuk kepada i'rabnya apa. Yang terakhir ciri-cirinya adalah al-fathah. Qala al-muallif rahimahullah, Ibnu Ajurrum berkata, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Fathah menjadi ciri khafat pada kata yang tidak yansarif. Tidak yansarif maksudnya tidak munsorif. Tadi kita sudah belajar, munsorif adalah berakhiran tanwin bisa, berakhiran kasroh bisa. Berarti kalau tidak munsorif, tidak bisa berakhiran tanwin. Ini yang dijelaskan di halaman selanjutnya, halaman 14. Buka halaman 14. Fathah menjadi ciri-ciri khafat untuk siapa? Untuk yang tidak munsorif. Untuk yang tidak munsorif, al-ismul ladzi la yansarif, boleh dinamai itu, atau boleh dinamai al-mamnu' yang terlarang minas sorf dari sorof. Sorof yang dimaksud terlarang, bentar ya, al-mamnu' saya tulis dulu artinya terlarang. Sorof artinya adalah tanwin atau kasroh di akhir. Oke, kasrah di akhir. Terlarang dari tanwin dan kasrah di akhir. Nah, ini sebenarnya ada rumusan untuk mempermudahnya. Cuman banyak. Karena kebanyakan saya tidak mau membahas semuanya di sini tentang mamnu' minas sorf. Oke, jadi ada dua yang disebut dengan dua illah, dua penyebab. Ada yang dia pakai satu penyebab. Dia yang tidak bisa munsorif, bisa karena satu sebab, bisa karena dua sebab. Ini ada di sini kalau mau lengkapnya ya. Kalau bagannya ntar mungkin saya harus gambarkan. Hanya saja takutnya antum pusing, karena materinya tentang mamnu' minas sorf itu sangat banyak. Saya kasih contoh-contohnya sedikit saja. Kalau semuanya dikasih tahu, ilah yang satu, ilah yang dua, ini pakai wasfiyah, ini pakai alamiyah, nanti antum kerepotan, kebingungan. Khawatirnya seperti itu ya. Karena buat pemula itu akan terasa sulit. Bentar nih coba saya sambil carikan. Kalau ketemu kan saya kasih gambaran banyaknya materi tentang mamnu' minas sarf. Nanti aja dulu. Sekarang nggak usah nyinggung ke situ, kita kasih contoh-contoh ringan saja ya, buat antum biar gampang. Di antara jenis kata yang tidak boleh berakhiran tanwin atau kasroh adalah nama asing. Saya tulis ya, atau disebut dengan penyebabnya adalah al-alamiyah dan al-ujmah. Ini adalah mamnu' minas sarf dikarenakan dua illah, dua penyebab. Agak rumit ya istilah-istilahnya, makanya saya langsung bahasakan tadi dengan nama asing.
Nama asing yang dimaksud adalah non Arab. Oke. Di antaranya adalah nama siapa? Para nabi seluruhnya itu non Arab kecuali nama yang tidak non Arab atau disebut dengan nama munsorif, Nabi Muhammad, terus siapa lagi? Nuh, Hud, Saleh, Lut. Nuh, Hud, Saleh, Lut. Kebetulan di Al-Quran urut kisah-kisahnya ya. Kisah Nabi Nuh, habis itu Nabi Hud kisahnya, habis itu Nabi Saleh, habis itu Nabi Lut. Syuaib juga ya kalau nggak salah, bentar. Saya coba antum lihat di nama Nabi. Tapi nama-nama Nabi yang lain nama-nama asing. Karena Nabi yang berbahasa Arab hanya Nabi Muhammad, yang lain tidak berbahasa Arab. Mungkin baru tahu sebagian dari antum, disangka Nabi Arab semua nganggo sorban di padang pasir naik onta. Tidak seperti itu. Jadi nabi-nabi itu malah yang berbahasa Arab hanya Nabi Muhammad saja. Silahkan rujuk ke sejarah munculnya bahasa Arab yang menunjukkan bahwa bahasa Arab belum ada ketika para nabi itu ada. Makanya ada yang namanya rumpun bahasa. Bahasa Arab serumpun dengan bahasa Aramaik atau yang dikenal dengan bahasa Suryaniyah. Bahasanya kaum Nasrani yang disebut di masa Nabi Isa kemungkinan berbahasa dengan bahasa itu dekat dengan bahasa Arab. Mirip-mirip. Contoh lain bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibrani? Hebrew. Punya siapa? Sekarang orang Yahudi. Antum lihat pengucapannya sama. Bunyi-bunyinya, lafat-lafatnya banyak kemiripan. Shalom alaihim. Apa itu? Assalamualaikum. Menyebut Allah juga elah. Jadi banyak sekali ya. Kalau di ucapannya dalam teksnya Bible ketika Yesus disalib menurut mereka Eli Eli lama sabachthani. Eli ilahi ilahi. Kenapa engkau meninggalkan aku? Itu mirip dengan bahasa Arabnya. Tapi itu kita tidak yakini ya karena Yesus tidak disalib. Nama asing kok nyambung ke sana. Nama asing non Arab. Contohnya adalah Ibrahim. Boleh datangkan ayat tentang Nabi Ibrahim? Siapa? Hah? Yang ketika Ibrahim ini misal dimasuki huruf jar ya. Kita masuki huruf jar yaitu apa misalnya? Min. Maka seharusnya kalau kita bandingkan dengan Muhammad. Min Muhammad akhirannya gimana bacanya? Muhammadin. Kalau Ibrahim seharusnya gimana? Ibrahimin. Tetapi tidak bisa karena tidak dia adalah nama asing, nama non Arab. Ibrahim bukan orang Arab. Min Ibrahima. Nanti ini antum pelajari di ya ini ya sekarang antum pelajari ya. Ciri-ciri kok nanti. Ciri-ciri dari khafat pada mamnu' minas sorf adalah fathah ketika dimasuki atau terkena kondisi khafat. Min Ibrahima, bandingkan aslinya kasrah diganti pakai ciri-ciri cabang fathah. Aslinya yang pidato adalah presiden negeri Zimbabwe. Tiba-tiba nggak bisa hadir, digantikan oleh sekretarisnya. Gitu ya. Baik, seperti itu di sini. Contoh yang lain, nama yang menggunakan bentukan af'alu. Ini agak sulit nih, karena ilmu sorof jangan. Ahmada misalnya, nama Ahmada itu juga mamnu' minas sorf. Karena dia pakai wazan fi'il. Kata nama orang menggunakan wazan rumusan fi'il, maka dia juga mamnu' minas sorf. Di sini contohnya Ismail. Ismail, nama Arab atau nama asing? Nama asing, walaupun dia nikah dengan orang Arab dan anak keturunannya jadi orang Arab, tapi Ismail nama asing.
Dan banyak lagi, Jibril, Mikail, itu nama asing semua, nama-nama malaikat. Jadi kalau ada orang bilang menamai anak dengan Ismail itu ke Arab-Araban, dia tidak paham bahasa Arab yang mana, bahasa asing yang mana. Jelas ya? Atau mengikuti jejak para nabi disebut ke Arab-Araban, salah. Hanya satu nabi yang berbahasa Arab, Nabi Muhammad. Yang lain tidak bahasa Arab. Jelas ya? Kita lanjut. Secara ilmu sejarah ya, tapi ya saya bilang ya. Kita lanjut ya. Sebagian dari yang terlarang dari mamnu' minas sarf, di sini kasih contoh nama perempuan. Perempuan misalnya Fatimah. Tidak boleh dia berakhiran tanwin, dan ketika dia khofat tidak berakhiran kasrah. Misal saya bilang min Fatimah, tati itu pakai tati atau tu? Fatimata. Harusnya Fatimati jadi Fatimata. Zainab juga sama. Zainab nama perempuan. Pokoknya semua nama perempuan tidak berakhiran tanwin, tidak berakhiran kasroh. Jadi kalau ada orang ngasih nama anaknya terus pakai tanwin, menyelisihi kaidah ilmu nahwu. Jelas ya? Anak perempuan dikasih nama Aisyatun, salah. Harusnya Aisyatu gitu. Lanjut lagi. Nama asing yang lebih dari 3 huruf, maka dia itu mamnu' minas sarf. Contoh Yusuf, ada berapa huruf Yusuf? 4 huruf. Yusuf juga adalah nama asing. Kalau barat, orang barat bilangnya apa? Joseph. Ini nama asing, bukan nama Arab. Nabi Yusuf itu bukan orang Arab. Sehingga kita pahami kebalikannya. Kalau nama asing jumlahnya 3 huruf, maka dia munsorif pakai akhiran tanwin. Contoh siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bukan orang Arab. Arab baru ada nanti, belum ada orang Arab. Baru Nabi Nuh duluan. Nuhun, karena dia jumlahnya hanya 3 huruf. Hudun, begitu ya. Lutun, semua itu bukan orang Arab. Walaupun tinggalnya secara lokasi di negeri Arab. Sebab definisi orang Arab adalah orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Kita lanjut. Atau nama yang berakhiran alif, ada tambahan alif dan nun. Seperti Sulaiman, ada tambahan alif dan Nabi Sulaiman juga bukan orang Arab. Contoh lain siapa? Nama sahabat Nabi akhiran alif dan nun? Uthman. Akhirannya alif dan nun, maka Uthman. Kalau saya kasih, antum baca di hadis Nabi, an Uthman, gimana? An Uthmana, an Uthmani, an Uthmanu, an Uthmana. Jelas ya? Baik. Atau nama yang menggunakan wazan fi'il. Nah, wazan ini istilah sorof. Kalau belum belajar sorof mungkin bingung ya. Ahmadu pakai wazan af'alu. Yazidu pakai wazan yaf'ilu. Kalau pakai wazan fi'il maka dia adalah menggunakan yang tadi disebut mamnu' minas sarf, dikategorikan itu, maka dia menggunakan ciri-ciri fathah ketika khofat. Jelas ya? Alhamdulillah selesai dari materi khofat. Kita akan masuk kepada jazm. Sebelum itu, karena jazm itu tidak bisa memasuki apa? Jazm. Kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang mana yang tidak bisa dijazm? Masih ingat? Isim tidak boleh jazm. Berarti kita sudah belajar semua tentang isim. Isim ada yang rafa', ada yang nasab, ada yang khafat. Berarti antum sudah siap untuk diuji dengan Al-Quran. Ya, coba kita tes di Al-Quran. Kita telusuri yang isim, lalu kita hukumi apakah dia rafa', nasab atau khafat. Boleh sambil lihat buku. Anak zaman sekarang, kalau orang zaman sekarang ilmunya di buku dan di Google, kan gitu ya. Kalau orang zaman dulu para ulama fis sudur, di dada.
Ibnu Hazm rahimahullah suatu saat pernah, karena musuhnya banyak, beliau di mana tinggalnya Ibnu Hazm? Ada yang tahu? Di Spanyol, orang Andalusia beliau, orang Spanyol. Ulama besar di abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Ibnu Hazm musuhnya banyak. Karena beliau sering ngritiki ahli fikih madhab Maliki, dikritiki terus ya. Ibnu Hazm musuhnya banyak, suatu saat kitab-kitab karya beliau dibakar. Dibakar. Beliau balas dengan bait-bait syair, fa in tuhriqul qirtasa fala tuhriqul ladzi tadammanahu al-qirtasu bal huwa fi sadri. Kata beliau, kalau kalian membakar buku-buku itu, kalian tidak akan bisa membakar apa yang ada di dalam dadaku. Ditulis ulang buku-bukunya oleh beliau dari hafalan dan pemahaman beliau. Nulis ulang lagi, bukunya ada di sini. Saya bawa kemanapun saya pergi, kata Ibnu Hazm. Tidak perlu pusing, bukunya dibakar, saya buat lagi. Kata Ibnu Hazm ya. Dan itulah para ulama, makanya para ulama mengatakan al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam dada, bukan yang ada di atas kertas. Tapi karena kita sudah terlalu jauh dari kehebatan mereka, wes sambil lihat buku. Oke, sambil lihat buku. Itu orang-orang yang berbeda ya. Kita orang-orang yang kurang dalam semangatnya dibanding mereka-mereka. Kita coba di surat An-Naba deh. Mungkin ya, surat An-Naba aja. Baik, di surat An-Naba kita ambil segini aja coba. Di sini misalnya ada isim apa di situ? Di ayat kedua ada isim, yaitu apa? Coba cari yang mana yang isim. Saya perbesar di sini deh. Takut nggak kelihatan. Oke ya. Baik, di ayat kedua ada apa ini? An-naba, A-I-U, apa itu akhirannya? I, ciri-ciri kasroh. Dia isim atau bukan? Isim, karena berawalan alif lam, gitu ya. Berakhiran, berarti dia khofat, rofa, nasab atau jazm? Khofat atau jar. Karena kemasukan huruf khofat. Ciri-cirinya kasroh. Contoh lain. Al-azimi, apa ini? Sebutkan, rofa, nasab atau khofat? Hah? Khofat. Al-azimi kan sudah jelas itu kasrah ya, khofat. Hum belum dipelajari, alladzi belum dipelajari. Mukhtalifuna. Akhirannya waw dan nun. Masih ingat siapa yang akhirannya waw dan nun? Jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki. Apa dia? Rafa, nasab atau jar? Hah? Rafa. Kenapa kok rafa? Ciri-cirinya berakhiran huruf waw. Langsung praktek ini dalam Al-Quran ya. Terus di sini kita lihat ada kata al-ardo. Artinya apa? Bumi. Oke, al-ardo. Rafa, nasab atau jar? Nasab. Nah, alasan nasabnya belum antum pelajari nanti. Alasannya ya. Yang saya tanya dulu, dia nasab terus ciri-cirinya apa? Fathah. Jelas ya? Oke. Mihadan. Apa mihadan? Nah, kok enggak bisa ini? Mihadan apa? Nasab. Ciri-cirinya? Fathah. Cari lagi bentar. Wal jibala. Al jibal jamak dari kata jabal. Jabal apa jabal? Jabal Nur. Jabal gunung ya. Jibal jamak. Tadi kita ingat jamak tidak beraturan. Ketika nasab, apa ciri-cirinya? Fathah. Wal jibal. Oh ini nggak bisa di ini karena. Nah baik. Wal jibala di sini adalah fathah. Coba kita cari yang lain.
Ini wa anzalna minal mu'sirati ayat ke-14. Al-mu'sirati. Apa ini? Rafa', nasab atau jar? Sebelumnya ada kata min. Min termasuk huruf apa? Jar. Berarti yang datang setelahnya pasti jar. Berarti mu'sirat apa ini? Khafat atau jar. Ciri-cirinya tapi apa? Jarnya di sini pakai kasroh. Kenapa dia pakai kasroh? Jenisnya apa? Jamak mu'annas salim. Akhirannya alif dan ta. Ya kan? Muslimati, mu'sirati. Oke. Baik. Jannatin. Apa ini? Rafa', nasab atau jar? Jar. Kenapa kok jar? Kemasukan? Enggak, belum dipelajari alasannya ya. Di sini dia adalah digandengkan dengan objek, jadi dia bukan jar tetapi adalah nasab, teman-teman. Kenapa kok nasab? Kemarin sudah kita kasih tahu sedikit, objek dalam bahasa Arab itu nasab. Antum silakan lihat di artinya ya. Antum silakan lihat di artinya, linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami mengeluarkan dengannya, yaitu dengan air yang diturunkan dari langit, habban, biji-bijian, wa nabatan, apa nabatan? Tumbuh-tumbuhan, wa jannatin. Berarti objek ya, objek dari perbuatan linukhrija. Jannat, jamak dari kata apa? Jannah. Ini kalau tunggal, kalau jamak jannat, berarti jenis jamak apa ini? Tadi kita belajar, akhirannya alif dan tak, berarti jamak mu'annas salim, perempuan. Jannat artinya kebun-kebun, taman-taman. Surga disebut dengan jannah, di dalamnya yaitu banyak kebun dan taman. Dan ini nasab, nasabnya pakai tanda apa? Kok enggak pakai fathah? Berarti pakai ciri-ciri cabang, yaitu apa? Kasroh. Tadi kan kita belajar ya, ketika nasab, ciri-ciri nasab, oh bukan tadi, kemarin ya. Ciri-ciri nasab yang kemarin di halaman ini, halaman 11, antum lihat, wa ammal kasratu, kasrah menjadi ciri-ciri nasab pada jamak perempuan. Jamak mu'annas salim. Oke, nanti menyusul lagi insyaallah, waduh. Crash. Menyusul lagi tentang rinciannya di bab setelahnya. Baik. Kita lanjutkan. Target kita pinginnya selesai sampai halaman 26 ini. Tapi kebanyakan ya. Lanjut ciri-ciri jazm. Saya hapus dulu ini. Baik. Ciri-ciri jazm, halaman 15. Walil jazmi alamatani. Untuk jazm ada dua ciri-ciri. As-sukunu, ciri yang asli. Wal hadfu, ciri yang cabang. Hadfu artinya apa kemarin? Masih ingat? Menghapus. Fa'ammas sukunu, adapun sukun. Fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Adapun sukun menjadi ciri jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirannya. Nanti kita kenali apa yang dimaksud dengan as-sahihil akhiri. Belum dipelajari. Berarti ciri-ciri yang asli saya tandai di sini as-sukun, ciri-ciri cabang al-hadfu. Wa ammal hadfu, adapun penghapusan, fayakunu alamatan lil jazmi, menjadi ciri jazm fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri, pada fi'il mudhari' yang mu'tal alias sakit di akhirannya. Wa fil af'alil khamsah, pada 5 serangkai kata kerja yang satu geng itu. Allati raf'uha bi thabatin nuni, yang mana af'al khamsah
5 sekawan fiil tadi, rofa'nya menggunakan nun yang tetap ada. Sabat artinya tetap ada. Huruf nunnya. Baik, kita rinci penjelasannya di samping. Ciri-ciri dari jazm. Yang asli adalah ciri-ciri sukun. Dan saya ulangi bahwa jazm menjadi ciri-ciri khusus untuk siapa? Untuk isim, fi'il atau huruf? Ciri-ciri khusus untuk siapa? Fi'il. Dicatat di situ. Jazm itu khusus fi'il. Lebih khusus lagi fi'il mudhari saja. Sedangkan kalau khafat tadi atau yang disebut dengan al-jar di halaman 13 tadi menjadi ciri-ciri khusus untuk siapa? Khusus untuk isim. Bukan ciri-ciri, maaf, kondisi i'rab yang khusus dimiliki oleh isim. Sedangkan jazm khusus dimiliki oleh fi'il mudhari'. Sukun menjadi ciri-ciri pada fi'il mudhari' yang sahih akhirannya. Fi'il, saya beri catatan di sini buat antum catat ya. Al-fi'lul mudhari'. Mudhari' ini terikat dengan masa apa? Zaman apa? Zaman ada 3. Masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Fi'il mudhari' dengan masa apa ini? Sekarang atau masa depan. Oke ya. Fi'il mudhari' ada 2 jenis. Ada yang namanya as-sahih. Ada yang namanya as-sahih dan ada yang namanya al-mu'tal, lamnya ditasydid. Apa arti dari sahih? Sahih artinya adalah apa kalau hadis sahih? Benar atau sehat. Sahih, sehat. Hadisnya sehat, riwayatnya sehat. Kalau mu'tal apa? Lawannya sehat? Sakit. Kan gitu. Oke. Fi'il mudhari' yang sehat ini, ya, kalau ilmu nahu hanya bahas ujung belakang, akhirannya. Makanya tadi kita bilang ada as-sahih, al-akhir. Sehat akhirannya. Akhir itu akhir. Huruf akhirnya huruf sehat. Mu'tal akhir, akhirannya juga huruf sehat. Sakit, maaf. Pertanyaannya, penyakitnya itu apa kalau pada fi'il mudhari'? Penyakit dalam fi'il mudhari' disebut dengan istilah namanya illah. Illah secara bahasa artinya penyakit. Gitu ya. Kalau penyakit ini ada pada fi'il berarti dia sakit. Kalau enggak ada berarti dia sehat, sederhana. Seperti antum ngeruqyah. Illah di sini dalam bahasa Arab ada 3 huruf disingkat jadi ayu. Karena ayu, kecantikan itu adalah penyakit. Yang cantik jangan tersinggung. Karena kecantikan bisa menggoda lelaki sekuat apapun keimanannya. Bahkan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, laula an ro'a burhana rabbih. Betul ya Pak Faisal ya? Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, bisa terjerumus ke dalam maksiat berzina. Tapi Allah jaga nabinya. Sebegitu dahsyatnya penyakit ayu, cantik. Berarti huruf ini, alif, ya, dan waw menjadi huruf penyakit pada akhirannya. Kalau di sini karena ilmu nahu hanya bahas akhiran. Hanya bahas akhiran.
Contoh fi'il mudhari yang sahih akhirannya sehat adalah misalnya, yaitu kata kerja apa ya di Al-Quran yang gampang, misalnya yaqra'u. Iqra, apa iqra artinya? Bacalah. Yaqra'u, membaca. Ini akhirannya bukan alif, ini akhirannya namanya hamzah. Bedakan hamzah dengan alif. Kalau ada kepalanya gitu hamzah. Maka dia tidak memiliki penyakit tadi. Yang punya penyakit contohnya apa Ustadz? Gampang. Kata kerja sholat. Apa sholat fi'il mudhari'nya? Ada yang tahu? Li. Akhirannya huruf apa? Huruf ya. Ya tadi penyakit atau bukan? Berpenyakit. Secara ilmu nahu begitu. Berarti dia yusolli adalah mu'tal akhir, yaqra'u sahih akhir. Gitu ya. Contoh yang lain tentu ada banyak, silahkan dideteksi sendiri nanti. Pokoknya ada penyakit alif, ya, dan waw langsung terkategorikan mu'tal. Kalau di akhiran berarti akhir. Contoh di sini beliau memberikan contoh, bukan Ibnu Ajurrum ya. Ini kalau yang dibahas di luar kotak biru adalah perkataannya Ustadz Fida. Tapi kalau yang di dalam kotak biru Ibnu Ajurrum. Contohnya apa? Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam ini adalah penyebab jazm. Huruf lam di sini adalah penyebab jazm. Apa arti dari lam? Berfungsi menolak masa lalu. Kalau kita artikan jadinya belum. Ini arti polosan. Bisa berarti juga tidak. Bukan berarti belum saja. Jadi arti belum tidak tentu selalu lam diartikan belum. Bisa berarti tidak. Pokoknya tidak yang menunjukkan di masa lalu. Atau menunjukkan penguatan. Seperti di sini. Lam yalid, Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kita lihat lam di sini menyebabkan kata kerja setelahnya jazm. Jazm. Lam yakun jazm. Jazmnya pakai ciri-ciri apa itu? Sukun semuanya. Kelihatan ya? Baik. Ini karena akhirannya semua tadi hurufnya. Huruf sehat atau huruf sakit? Sehat semua. Huruf dal itu sehat. Huruf nun itu sehat. Alif, waw, dan ya adalah huruf penyakit. Nah, antum kan belum belajar. Kenapa kok disebut penyakit ini Ustadz? Kan nggak ada sambungnya dengan ayu-ayu tadi. Betul, ayu cuma dipakai buat ngafal. Penyakitnya di mana? Kita akan bahas. Pada ciri-ciri cabang di bawah berikut ini. Ciri-ciri cabang dari jazm adalah apa? Al-hadfu. Hadfu artinya apa tadi? Hapus. Apa yang dihapus? Ada dua jenis. Bisa jadi menghapus huruf illah. Huruf illah apa tadi? Artinya penyakitnya dibuang. Atau yang kedua, yang dihapus huruf nun. Salah satu dari dua opsi ini. Baik, kenapa kok penyakit ini dibuang Ustadz? Kita kasih jelaskan di sini ya. Yusalli, kita misal letakkan sebelumnya huruf jazm. Huruf yang menyebabkan jazm tadi salah satunya apa di contoh? Lam, artinya belum. Kita kasih di sini lam. Kalau sholat saja, yusolli sedang sholat atau akan sholat. Kita masukkan kata lam belum sholat. Kalau ciri-ciri asli dari jazm apa tadi? Sukun, sebelum dimasuki lam, ciri-ciri sukun sudah ada. Betul atau tidak? Sudah ada.
tidak bisa terbedakan ini jazm atau tidak. Bisa dibedakan nggak? Nggak bisa, sudah jadi sononya kayak gitu, sudah sukun. Alif, waw, dan ya itu di akhir mesti sukun. Kecuali di kondisi tertentu. Maka di sini yang terjadi, dibuang huruf illah, kalau kemasukan lam maka kita buang. Gimana buangnya Ustaz? Coba kita buang. Maka huruf ya dibuang, jadinya apa? Langsung lam yusolli. Dipendekkan. Dipendekkan. Begitu ya. Ini adalah ketika jazm. Ini agak rumit memang karena antum baru menemui contoh yang tidak banyak. Kalau ketemu contoh yang banyak, insya Allah pelan-pelan tahu. Misal, contoh yang lain. Dalam Al-Quran, innahu mayyattaqi wa yasbir. Ya, wa yasbir ya Pak ya, lanjutannya. Innahu mayyattaqi wa yasbir, gitu ya. Takut koreksi kalau saya salah nyebut ayatnya. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Lanjutannya ini saya tulis di sini. Wa, kenapa penting lanjutannya? Supaya kita bandingkan antara fi'il sahih dengan tidak sahih. Wa yasbir. Disukunkan ya di Al-Quran. Man yattaqi. Man di sini biasanya diartikan apa di bahasa Indonesia? Siapa gitu ya. Tapi di sini bermakna syarat. I'rabnya nanti antum tahu ini syarat, maka jadi barang siapa. Syarat, huruf syarat menjazmkan kata kerja syaratnya. Maka dia terjazmkan yasbir di sini sudah jazm. Pakai apa jazmnya di sini? Sukun. Karena dia berakhiran huruf sehat atau sakit? Sehat. Kalau yattaqi aslinya adalah ittaqa yattaqi, saya tulis aslinya begini. Berakhiran apa itu? Huruf ya. Ya itu penyakit atau bukan? Penyakit. Penyakit ketika jazm, penyakitnya dibuang. Man yattaqi, dibuang. Kok bisa Ustadz? Apa penyebab jazmnya? Tadi kita bilang man yang menunjukkan syarat itu memberikan efek jazm. Kapan-kapan kalau sudah masuk pembahasan syarat akan lebih ngerti. Karena belum, cuman contohnya aja. Pokoknya antum nggak usah pikir jauh-jauh, fokus dengan ciri dan fi'il mudhari'nya wis. Yang lain-lain nggak usah dipusingin. Walam yakhsha illallaha. Yakhsha artinya adalah takut. Aslinya kalau dia rofa' seperti ini. Yakhsha. Setelah shin ada huruf alif bengkok. Yakhsha. Ini ketika kondisi rofa' yang biru. Yang merah kondisi jazm. Kenapa dia jazm? Kemasukan apa ini? Lam huruf jazm. Lam yakhsha illallah. Hilang apanya yang hilang? Huruf illah penyakit yaitu huruf alif. Ya. Contoh lain di dalam surat Al-Alaq, kebetulan ingat. Kalla la illam yantahi. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Yantahi. Aslinya adalah yantahi, dipanjangkan. Yantahi artinya selesai, berhenti. Kalau enggak berhenti akan diberi siksaan yang disebutkan di surat Al-Alaq tadi. La illam yantahi, apa yang dibuang di situ jazmnya? Huruf illah yaitu huruf ya. Jadi yang di bawah ini ketika rofa, yang di sini ketika jazm. Itu perubahannya.
Ustadz, kenapa ini penting? Nanti penting dalam memahami makna. Ini sedang syarat atau bukan? Yang jadi fiil syarat yang mana? Yang terkena efek nafi yang mana? Nafi itu penolakan, peniadaan. Contohnya, la ilaha illallah. Ada nafi atau tidak? Ada. Menafikan apa? Semua sesembahan selain Allah. Peniadaan. Apa yang terkena nafi terlihat dalam bentuk i'rabnya. Oh iya, dia dibaca ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi. Berarti yang dinafikan adalah ilaha saja. Selain itu tidak dinafikan. Jadi tampak luar dari i'rab mempengaruhi dalam menentukan kata mana yang dimaksud dan kata mana yang tidak dimaksud. Sehingga orang yang menguasai i'rab akan mendalami makna dengan sedalam-dalamnya. Tahu dengan sangat detail. Tidak sekedar dengan buku terjemahan. Oleh karenanya, buku-buku terjemahan yang antum lihat, terjemah Bulughul Maram, terjemah Sahih Bukhari, terjemah Riyadhus Shalihin, itu untuk orang awam. Untuk orang yang berilmu, yang dia harus ceramah, yang dia harus berfatwa, yang dia harus mengajar agama, bukan level di situ seharusnya. Bukan yang versi terjemah. Begitu. Tapi terjemah mempermudah orang awam agar bisa belajar agama dengan mudah. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu sudah disebutkan huruf illah adalah alif, ya, dan wau. Jadi di sini beliau memberikan contoh sebelum dan sesudah. Lek bahasa anak muda sekarang apa? Before, after. Nah, itu sudah tahu ya. Before dibuat konten-konten biasanya ini, after gitu. Sebelum dan sesudah. Sebelum belajar seger, sesudah belajar ngantuk. Nah, gitu misalnya. Berarti obat tidur adalah hadir di pengajian. Yang insomnia undang suruh hadir pengajian. Pasti ngantuk. Nah, ini teman-teman yang insomnia, Ustaz, saya ngeruqyah orang insomnia. Pasti ngantuk di sini, sembuh langsung insomnianya. Before dan after. Yakhsha, lam yakhsha. Apa yang hilang? Huruf apa yang hilang? A, alifnya hilang. Di situ ada alif hilang. Yad'u, apa yang hilang? Lam yad'u, wawunya hilang, penyakit. Yarmi, lam yarmi, apa yang hilang? Iya, kenapa semua ini hilang? Karena kemasukan lam, huruf jazm lam. Lagi di sini ada lagi yang versi kehilangan huruf nun. Iya Ustadz, yang huruf nun belum dibahas, betul. Menghapus huruf nun. Kapan huruf nun dihapus? Pada af'al khomsah. 5 sekawan. Kalau yang tahu 5 sekawan, tahu usia berarti. Ini istilah zaman dulu ya. Novel zaman dulu ya Pak ya. 5 sekawan. Antum yang tidak tahu, bersyukur masih muda berarti. Ini 5 sekawan fi'il. 5 sekawan fi'il, yaitu yaf'alani, taf'alani, berakhiran aliful itsnain, alif menunjukkan 2. Namanya aliful itsnain. Di mana alifnya di sini? Saya garis kecil itu. Yaf'alani, taf'alani. Ini enggak ada di buku antum ya, saya ambil dari buku lain. Atau waw jamaah, huruf waw menunjukkan jamaah. Jamaah berapa? 3 atau lebih. Menempel pada laki-laki. Yaf'aluna, taf'aluna. Oke, bentar saya ubah warnanya biar antum lebih cepat nangkapnya. Yang merah ini yang menunjukkan 2, aliful itsnain. Yang hijau menunjukkan waw jamaah banyak. Yu'minuna, tu'minuna. Oke. Kalau ya mukhatabah ini apa? Perempuan 1, yaitu anti. Ya-nya menunjukkan anti, 1 orang. Taf'alina yang biru. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama pakai alif menunjukkan 2, namanya aliful itsnain. Kelompok kedua menunjukkan jamaah pakai waw, namanya waw jamaah.
taf'aluna, yaf'aluna. Yang terakhir ya mukhatabah, ya-nya menunjukkan satu orang perempuan. Contoh yang satu orang perempuan ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pakai ya satu perempuan, ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, pakai ya itu. Tapi belum antum belajar itu fi'il amr. Nah, merah menunjukkan dua, hijau menunjukkan waw jamaah, biru menunjukkan ya anti di gambar tersebut. Ini 5 sekawan fi'il khamsah. Ya, 5 sekawan fi'il khamsah. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Ini contohnya saja. Misal antum ubah pakai yadhabu jadi yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ini di ilmu shorof teman-teman ya, yang barusan saya praktekkan. Saya kasih contoh lain. Misal saya bilang ke antum, coba pakai kata kerja yaitu misalnya yaf'alun, bentar, yang yaf'alun fataha. Tahu arti fataha? Membuka ya. Raden patah, Raden fatah aslinya. Raden patah, patah, fatah. Yaf'alani, fataha di sini akan menggantikan huruf fa, ain dan lam, maka dibaca di ilmu shorof yaftahani. Ini kan ada fa, ain dan lam ini ya Pak ya. Fa, ain dan lam Anda ganti dengan fataha. Bisa atau tidak? Harokatnya tetap. Kita coba ya. Yaf'alani jadi yaftahani. Taf'alani jadi taftahani. Fa, ain dan lam diganti dengan fataha. Oke? Yaf'aluna jadi yaftahuna. Mereka membuka. Taf'aluna jadi taftahuna. Kalian membuka. Taf'alina jadi taftahina. Kamu perempuan membuka. Oke. Yang gampang aja deh. Jangan yang ini Ustadz. Oke. Saya kasih sederhana seperti berikut. Di halaman kosong. Bentar. Af'al khamsah, karena udah ada pena di sini, saya enak jelaskannya insyaallah. Af'al khamsah ketahuan dari ujung-ujungnya. Saya kasih seperti ini. Oke. Kan ada 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 ya. Kok enggak lurus? Yang lurus saja deh. Nah, kan perfeksionis, enggak boleh katanya perfeksionis ya. Oke. Ini kita insya Allah perfeksionis yang boleh. Oke. Baik. Biar lurus, biar antum enak ngelihatnya. Oke. Wes lurus ya. Tidak dikritik sama yang perfeksionis. Nah, saya kasih di sini gambaran. Awal, salah ya. Kurang perfect ini, enggak apa-apa. Dia awal ini, saya kasih ini awal, ini akhir. Oke. Af'al khamsah kan ada 5, saya tandain dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya, 5 sekawan. Akhirannya ada yang tadi apa? Alif dan nun. Ada 2. Ada yang akhirannya apa? Wawu dan nun. Ada berapa tadi? 2 juga. Yang terakhir akhirannya apa? Ya dan nun. Yang di tengah ini nanti namanya adalah akar kata. Ini ilmu shorof ya, makanya nggak ada di ilmu nahu. Ini ilmu shorof. Akar kata ini dimasukkan di tengah. Tadi kayak fataha taruh di tengah. Oke? Awalannya tadi ada yang apa di sini? Awalan ada yang ya. Lalu ada yang tak. Yang ini ya, yang ini tak, yang ini tak. Kan gitu ya? Ya alif dan nun, tak alif dan nun. Ya waw dan nun, tak waw dan nun.
ta, ya, dan nun. Ini rumusan matematikanya begitu. Mungkin ada yang sukanya matematika. Nah, kayak gitu ya. Akar katanya tinggal diletakkan di situ. Misal saya letakkan amana yu'minu. Yu'minu. Misal kita letakkan di sini ya, kata yu'minu. Yu'minu. Kan begini. Berarti yang di atas nomor 1 bacanya gimana? Yu'minani. 2 orang laki-laki beriman. Kalau 2 orang laki-laki kalian beriman, tu'minani. Nomor 2. Nomor 3 gimana? Yu'minuna. Nomor 4, tu'minuna. Nomor 5, tu'minina. Oke. Kalau sholat, apa bahasa Arabnya sholat tadi? Yusolli. Kalau 2 orang, nomor 1 gimana? Yusalliyani. Nomor 2, tusalliyani. Nomor 3, yusalluna. Langsung dia ya. Inilah tadi saya bilang, kenapa disebut penyakit? Soalnya mengacak-ngacak kaedah bahasa Arab. Yang tadinya ada ya, huruf ilah tiba-tiba hilang. Yusalluna, enggak dibaca yusalliyuna. Soalnya berat di lidah. Kalau berat di lidah, rawan sariawan kegigit. Ya, yusalliyuna, kegigit nanti sariawan, enggak enak ya. Jadi biar enggak kesulitan, orang Arab enggak mau yang berat-berat. Yusalliyuna, ya dengan waw itu enggak jodoh biasanya. Ya dengan waw yang dibacakan dhammah itu enggak jodoh, langsung yusalluna. Nomor 4 jadi gimana? Tusalluna. Nomor 5, tusallina. Selesai seperti itu. Sebenarnya ini ilmu sorof ya, enggak ada di ilmu nahu. Baik, kita lanjutkan. Yang ini ya. Misal sebelum jazm, nunnya masih ada. Yusafiruna, nunnya ada ya. Mereka bersafar. Lam yusafiru, kemasukan huruf jazm, apa yang terjadi? Ciri-ciri jazmnya apa? Apakah sukun? Apakah sukun ciri jazmnya? Bukan. Ciri-ciri jazmnya untuk af'al khamsah 5 sekawan, hilangnya huruf nun. Atau bahasa Arabnya, hadfun nun, dibuang huruf nun. Huruf nun di sini kita buang. Yanjahani, 2 laki-laki sukses. Lam yanjaha, mereka 2 laki-laki tidak sukses. Hilang apa yang terjadi di sini? Huruf nunnya dibuang. Tasumina juga sama, kamu perempuan berpuasa, apa yang terjadi? Hilang huruf nunnya, karena ketika dia dimasuki lam tasumi. Jadi yang hilang bukan di kanan ini ya, lagi sama tadi, ini yang di kanan before jazm, yang di kiri after jazm. Ini before, qabla, ini after, ba'da. Before afternya seperti itu. Jelas insyaallah, alhamdulillah selesai dari jazm, baru sekarang membahas al-mu'rabat. Ntar kita cek dulu. Cek ombak dulu halaman 18 ya. Baik, ini cuma ngulangin lagi tapi dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang yang lain. Halaman 17. Qala al-muallif Ibnu Ajurrum rahmatullahi alaih, beliau berkata, faslun al-mu'rabatu. Pasal baru yaitu al-mu'rabat. Al-mu'rabat adalah kata yang bisa terkena i'rab. Apa i'rab? Perubahan di akhir. Saya tulis di sini kata terkena, kata yang terkena perubahan di akhir. Oke. Al-mu'rabatu qismani. Yang terkena perubahan di akhir ada berapa? 2 bagian kelompok. Qismun yu'rabu bil harakati
Satu yang i'rabnya perubahannya dengan apa? Harokat. Kelompok pertama ini sudah kita singgung sebelumnya. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Yang kedua di i'rab dengan apa? Huruf. Maksudnya perubahan di akhir terjadi pada harokat saja, dan ada yang perubahan di akhir terjadi pada huruf saja. Bahasa lainnya juga adalah ciri-ciri i'rabnya ada yang pakai harokat saja, ada yang pakai huruf saja. Bentar nih, mana itu yang kawan kita yang ini? Nah, ini coba saya screenshot aja biar nggak hilang-hilang. Saya screenshot dulu, saya potong, masukkan di buku. Saya masukkan di buku ini ya, biar nggak lupa terus. Taruh di mana nih yang kosong nih? Saya cari yang kosong dulu. Nggak ada yang kosong. Taruh di sini aja. Nah, ini biar nanti tinggal lihat ke sini. Baik. Sampai mana tadi? Yaitu al-mu'rabat ini ya. Ada yang di-i'rab ciri-cirinya dengan menggunakan harokat, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ada yang di-i'rab dengan apa? Huruf. Hurufnya apa saja di situ? Ada alif, ada waw, ada ya, kemudian ada apa? Nun. Betul ya? Alif, waw, ya, dan nun. Ada huruf lain? Tidak ada, sisanya dibuang, diadakan atau dibuang. Berarti yang dimaksud dengan harokat dan huruf hanya hal-hal tersebut. Sebentar ya, kita kasih tahu dulu di sini antum, harokat ada berapa tadi? 4 ya. Tandanya ada 4, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Sebenarnya sukun bukan harokat. Sukun itu berbeda dari harokat, tapi digolongkan nggak apa-apa karena masih seduluran, walaupun nggak kandung ini. Yang huruf, kalau yang huruf tadi ada apa saja? Pasangannya fathah apa? Alif pasangannya. Pasangannya kasroh apa? Iya. Pasangannya dhammah apa? Waw. Terus ada satu yang bukan alif, waw, dan ya, yaitu huruf. Di ujung biasanya ada huruf nun. Sudah. Dari tadi kita pusing muter-muter ciri-ciri i'rab dari kemarin sampai sekarang, ujung-ujungnya ciri i'rab cuman ini aja. Kalau enggak harokat yang 4, ya huruf yang 4. Selesai. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Jadi perubahan pada kata bahasa Arab di bagian akhir hanya terjadi pada salah satu dari 4 harokat ini atau salah satu dari 4 huruf ini. Jelas? Kita lanjut. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa', yang dia di-i'rab dengan harokat ada 4 jenis. Alismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang di-i'rab dengan harokat hanya ada 4 jenis kata. Pertama, isim mufrad, kata tunggal. Kedua, jamak taksir, jamak tidak beraturan. 3, jamak muannats salim, jamak perempuan. Yang keempat, mudhari' yang tidak tertempel dengan sesuatu di akhirannya. Apa maksud yattasil di sini? Tertempel. Tertempel di sini tidak tertempel pada apa saja tadi yang kita ingat, yaitu aliful itsnain. Aliful itsnain yang mana? Tadi ya, menunjukkan 2, wawu jamaah yang menunjukkan berapa? 3 atau lebih, atau ya mukhatabah. Saya tulis di samping sini sebagai rangkuman dari af'al khamsah. Yang ini namanya aliful itsnain. Yang ini namanya wawu jamaah. Yang ini namanya ya mukhatabah. Kalau 3 dari ini semua, salah satunya
menempel pada fi'il mudhari terkategorikan jadi af'al khamsah. Maka yang dimaksud dengan nomor 4 adalah semua fi'il mudhari selain apa? Af'al khamsah. Jadi maksud dari kata-kata ini adalah selain af'al khamsah. Jelas ya? Maksud dari kata-kata ini semua fi'il mudhari selain af'al khamsah. Karena af'al khamsah tertempel padanya di akhiran salah satu dari 3 tadi. Kalau enggak alif yang menunjukkan 2, waw yang menunjukkan jamaah, ya yang menunjukkan anti, kamu perempuan. Begitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa kulluha, semua ini tadi turfa'u bid-dhammati, dirofa'kan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrati, dikhafatkan dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun, dijazmkan dengan sukun. Saya tandai dulu. Saya kotain dulu ya, kata-kata barusan. Ini semua ciri-ciri asli atau ciri-ciri cabang. Saya tandai di sini biar diingat, semuanya pakai ciri asli, original, enggak KW-KW. Cirinya asli. Tetapi dari ciri-ciri asli ini ada pengecualian. Jadi kalau Anda lihat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang kayak gini, semuanya pakai ciri-ciri asli. Kalau rafa' ya dhammah, kalau nasab ya, kalau nasab fathah, kalau khafat kasrah, kalau jazm semua pakai ciri-ciri asli. Kemudian ada pengecualian. Di mana pengecualian itu? Di teks yang ini, paragraf selanjutnya. Semuanya adalah pengecualian dari teks sebelumnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Atau asya'in, kok saya lupa ya. Asya'a seingat saya. Thalathatu asya'a. Telah keluar dari kaedah barusan 3 jenis kata tadi. Jam'ul mu'annatis salim, as-salimu itu bacanya, yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Nasab harusnya pakai apa? Dia pakai kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Yang dia itu tidak munsharif, dia ketika khafat pakai fathah, keluar dari jalur. Pengecualian ini, jadi ini saya kasih tulisan di sini di samping ya. Ini kaedahnya berbunyi begini, lalu ini apa? Pengkhususan, keluar ya, kecuali. Contohnya di dalam bahasa sehari-hari kita atau bahasa fikih, semua orang wajib sholat 5 waktu. Betul ya kaedahnya begitu? Kecuali siapa? Ada yang berdosa kalau orang sakit tetap harus sholat 5 waktu kan? Ada yang kalau sholat berdosa, siapa? Orang yang haid. Yang haid kalau sholat berdosa tidak? Berdosa. Orang yang mabuk tetap wajib sholat nanti, pas sudah enggak mabuk. Gitu ya. Jadi ada kaedah, ada pengecualian teman-teman. Dan antum nanti temukan banyak di kaedah-kaedah fikih tidak berlaku pada semua hal. Kaedahnya nasab harus pakai fathah, dia pakai kasroh. Kaedahnya isim yang ghairu munsharif, khafatnya pakai fathah, pakai kasroh, dia malah pakai fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Fi'il mudhari' yang sakit tadi, jazmnya harusnya pakai sukun, dia enggak pakai sukun. Pakai apa? Dihapuskan akhirannya. Dan di sini pengarang ya memberikan tabel. Cuman tabelnya, maksudnya pengarang di sini penulis bagan ya. Tabel ini. Di tabel ini yang warna abu-abu ciri-ciri asli. Saya tulis di sini ya. Yang abu-abu, warna abu-abu, ciri asli.
Yang warna ungu adalah pengecualian, alias pakai ciri cabang. Kelihatan ya? Oh, di situ nggak kelihatan ya antum ya, bukunya hitam putih. Nah, antum warnai sendiri ya, pakai pensil warna. Nah, diwarnain itu warnanya agak gelap dikit. Antum lihat al-kasroh pada jamak muannas salim, saya lingkari yang pengecualian. Itu ya. Kemudian al-mamnu' minas sarf, pengecualian yang dia itu tidak munsharif seperti nama asing tadi Ibrahim. Ketika kasrah malah jadi fathah ila Ibrahima. Tapi selain dari itu semuanya pakai i'rab asli, ciri asli. Ya, saya sering bahasakan yang kemarin ya, saya bilang ya. Biasanya mungkin orang Madura kalau ngomong ditarik-tarik, karena saya orang Madura ya. Berani saya bilang gitu, kan saya orang Madura. Kalau saya bukan orang Madura, nggak enak. Saya orang Madura. Kalau orang Madura ngomongnya ditarik-tarik. Kamu mau kemana ini tadi? Gitu, ada tarik-tarikannya. Jadi tiba-tiba ada orang Madura ngomongnya nggak ditarik-tarik, pengecualian. Orang Jawa biasanya medoknya huruf D, huruf B, tebel. Gitu ya, seperti saya ngomongin tebel. Ini kalau orang Anda pergi ke Jakarta aneh. Di Jakarta orang nggak ngomong kayak gitu. Tiba-tiba ada orang Jawa ngomongnya nggak medok, berarti pengecualian. Barusan tadi juga gitu. Harusnya nasabnya pakai fathah, dikecualikan pakai kasroh. Harusnya nasab, nah itu semua pengecualian. Harusnya khofatnya atau jarnya pakai kasroh, malah pakai fathah. Atau di sini mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir tadi? Contohnya yaitu seperti apa? Yusolli, yanwi, berniat. Pokoknya akhirannya dia itu menggunakan huruf illah, penyakit ayu tadi ya. Maka dia dibuang huruf illahnya bukan dengan sukun. Ciri aslinya sukun, ciri cabangnya hilang huruf illah. Jelas ya, jadi di sini ditandai ada 3 saja pengecualian. Sisanya semua normal. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ada yang namanya isim mabni, masih cukup waktunya sisa 10 menitan. Al-ismul mabni. Di situ ada tasydid di belakang seharusnya. Bukan sukun ya, yaknya ditasydid. Al-ismul mabniyu. Bacanya al-ismul mabniyu. Ya aslinya semua begitu ya. Syafi'i itu asy-syafi'iyyu. Al-Bukhari, al-Bukhariyu. Semuanya itu adalah ada tasydidnya sebenarnya. Al-ismul mabni, nama-nama, bukan nama ya, isim bukan nama, tapi apa? Kata benda. Isim. Kalau tadi kita bahas ini mu'robat. Mu'robat apa? Bisa berubah akhirannya. Lawan dari mu'rob adalah mabni. Ditandai di sini ya. Mabni adalah lawan versusannya mu'rob. Mu'rob lawan dari mabni. Mu'rob bisa berubah-ubah. Kalau bahasa ilmu fisika atau kimia berarti cairan. Kalau mabni benda padat. Mu'rob benda cair. Bisa berubah-ubah. Mabni nggak bisa berubah-ubah, benda padat. Berikut beliau ini tidak ada di dalam ajrumiyah. Tambahan dari Ustadz Fida agar kita tahu. Biar lengkap karena kita tidak mengetahui tauhid dengan benar kalau tidak kenal syirik. Ya. Kata penyair, a'rifu syarra la lisyarri lakin litawaqih man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'fih. Aku tahu keburukan bukan karena ingin melakukan keburukan, tapi agar aku terhindar dari melakukannya. Hudzaifah ibnul Yaman juga berkata seperti itu. Kanan nasu yas'aluna an-nabiyya 'anil khair fa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Dahulu para sahabat Nabi bertanya tentang kebaikan kepada Rasul. Nanyanya apa? Wahai Nabi, apa amalan terbaik? Wahai Nabi, apa tentang pahala, tentang kebaikan ya?
Cuman Hudzaifah ibnul Yaman katanya yang nanyanya tentang keburukan. Makanya Hudzaifah bin Yaman menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Karena beliau bertanya tentang keburukan, Rasul tanya keburukan. Bukan karena beliau mau melakukan keburukan, tapi untuk menjauhinya. Makanya mengenal tauhid hanya bisa dilakukan dengan mengenal syirik. Mengenal sunnah hanya bisa diketahui dengan mengenal bid'ah. Mengenal ketaatan hanya bisa dengan mengenal kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan secara tersirat, yaitu وَكَذَلِكَ لِتَسْتَبِينَ sabilul mujrimin. Tahu ayat itu ya di Al-Quran ya? Sehingga dengan demikian tampaklah jalan orang-orang pendosa. وَكَذَلِكَ لِتَسْتَبِينَ sabilul mujrimin. Kalau jelas jalannya orang-orang pendosa, akan jelas orang yang tidak berdosa. Kan gitu ya? Begitu juga di sini. Mu'rab baru bisa Anda kenal ketika mengenal lawannya, yaitu mabni. Makanya laki-laki diperintahkan ghaddul basar. Karena kalau tidak ghaddul basar akan membandingkan istrinya dengan wanita lain. Dibanding-bandingkan gitu. Di sini juga demikian bagi sang istri, sudah tahu wanita lain badannya sebegitu ramping misalnya, bermake up segala macam, bisa mengganggu suami Anda, maka Anda sebagai istri harus menyaingi mereka lawannya. Nyambung apa enggak? Nyambung-nyambungin aja wis, pokoknya gitu. Intinya lawan itu akan membuat kita berkompetisi. Adanya madhab yang 4 membuat fikih di dalam Islam itu berkembang pesat. Kalau tidak ada madhab itu tidak sampai seperti sekarang penjelasan fikih. Antum kalau telusuri sejarah madhab, antum tahu bagaimana Imam Syafi'i mendebati muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Kalau tidak ada demikian tidak lahir madhab Syafi'i. Kalau tidak Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, kemudian terjadi kompetisi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak jadi itu madhab Syafi'i. Dan kalau tidak ada 4 madhab ini perbandingan, nggak ada fatwa-fatwa dan madhab yang sekarang antum pelajari. Semua ini karena kompetisi tadi. Dan kompetisi ini menghidupkan. Jangankan di masa itu, di masa para sahabat Nabi sudah muncul madhab. Apa madhabnya? Madhab ahlul hadis yang kebanyakan di Hijaz dan madhab ahlul ra'yi yang kebanyakan di Irak. Itu sudah ada di zaman para sahabat Nabi. Makanya para sahabat Nabi ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fatwa. Ketika muncul kompetisi, muncullah kemudian perkembangan yang luar biasa. Mu'rab bisa dikenal dengan baik setelah mengenal mabni. Mabni adalah kata yang tetap akhirannya tidak berubah-ubah. Contoh, di sini diantaranya ada ismud dhamir. Langsung saya artikan di sampingnya ya. Apa dhamir? Kata ganti. Isim isyarah, apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Al-ismul mausul yang berarti yang. Kata sambung, artinya yang. Bukan yang panggilan sayang, tapi yang itu ya. Ismus syarat artinya apa? Menunjukkan syarat. Ismul istifham artinya apa? Istifham pertanyaan. Asmaul af'al luarnya isim, bentuknya isim, dalamnya maknanya adalah fi'il. Bentar, saya bahasakan ulang aja. Bentuknya isim, maknanya fi'il. Ba'du dzarf, dzarf itu artinya adalah bisa menunjukkan dimensi. Kok gayanya keren Ustaz namanya? Dimensi. Oh, apa itu dimensi Ustaz? Dimensi ini maksudnya ruang atau waktu. Itu dzarf namanya ya. Al-a'dadul murakkabah, angka yang digandeng. Baik. Ini adalah terjemahan Indonesianya buat mempermudah saja. Ini ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Berapa itu? 5, 6, 7, 8 isim yang mabni.
Domir, kata ganti pasti mabni. Contohnya, huwa. Enggak mungkin tiba-tiba jadi huwu, huwi. Enggak bisa. Dari awal bahasa Arab ada, sampai nanti kiamat tetap bacanya huwa. Enggak bisa berubah. Huma, tetap huma. Hum, tetap hum. Enggak bisa berubah. Semuanya seperti itu. Jelas ya? Contoh isim isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk apa? Hadza. Apa artinya hadza? Ini. Enggak bisa hada'u, hada'a, hada'i. Pancet seperti itu sudah. Paten. Hadihi juga. Enggak bisa hadihu, hadiha. Inilah yang kita, kalau kita kenal mabni ini, maka kita tahu, oh iya, kalau mu'rab akhirannya bisa berubah-ubah. Contoh. Awalnya Muhammadun. Kemudian jadi, misalnya dhahaba Muhammadun. Ra'aitu, aku melihat Muhammadan, aku melihat Muhammad. Terus kita bilang min Muhammadin. Berubah atau tidak? Muhammad berubah-ubah. Rofa, nasab, jar. Betul? Sekarang kita bandingkan kalau diganti dengan hadza. Telah pergi orang ini. Dhahaba hadza. Ra'aitu, aku melihat hadza, aku melihat orang ini. Min hadza, dari orang ini. Ada perubahan tidak? Tidak ada. Makanya yang di kanan ini namanya mabni, tidak berubah. Yang di kiri namanya mu'rab, berubah-ubah. Jelas ya? Jelas? Tidak berubah, tetap seperti itu. Tidak hada'u, hada'a, hada'i. Tetap seperti itu saja. Ini contohnya secara sederhana. Alismul mausul, kata yang. Antum kenal misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Atau alladzi, artinya yang. Sudah pancet, pasti bunyinya alladzina. Enggak mungkin tiba-tiba berubah jadi alladzinu, gitu. Enggak bisa. Alladzini, enggak bisa. Pasti alladzina. Begitu juga yang lain, allati, allatani, allati, allai. Karena keterbatasan waktu, antum cari sendiri arti-artinya ini. Ya, antum cari sendiri. Namanya tolabul ilmi. Tolab kan mencari, bukan menunggu. Kalau selama ini kan hanya menunggu gurunya ngajari. Tolabul ilmi ya nyari dewe, mencari. Gitu ya. Baik. Ismul istifham, ismul syarat. Syarat berarti persyaratan. Di sini ada, nanti belum dipelajari ya. Menyusul semua ini nanti akan ada penjelasan rincinya. Man, barang siapa. Ma, mata, aina, entar menyusul ada ya. Isim istifham, pertanyaan. Siapa? Mata, apa artinya mata? Kapan? Aina, apa aina? Di mana? Oke, wes dikit-dikit aja. Asma'ul af'al ini belum dipelajari, luarnya isim maknanya fi'il, seperti hayya. Antum sering kalau adzan dengar hayya 'alas shalah. Hayya artinya mari, akbil, datanglah. Akbil itu artinya datanglah, menghadaplah. Luarnya bentuk isim maknanya fi'il. Hayya bentuknya isim, akbil maknanya fi'il. Tapi bukan munafik ini ya. Luarnya gitu, dalamnya gitu. Oke. Ba'du dzarf, sebagian dimensi. Al-ana artinya sekarang. Amsi artinya kemarin. Ini baru jam 9 untuk jam internasional. Maksudnya dari internet jam 9 barusan ya. Baik. Terakhir angka yang terangkai yaitu khusus angka berikut. Angka 11 sampai 19. Ya. Angka 11 sampai 19 kecuali angka 12. Ahada asyar artinya 11. Thalatha asyar artinya thalatha asyrata
Ya, thalatha asyrata 13, thalathata asyar 13. Ya, ini adalah angka. Ini adalah angka 11 sampai 19. Cukup di sini materinya, alhamdulillah telah selesai. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya di pelajaran yang lain. Berarti kita sudah dapat berapa halaman ini? 1, 2, 3. Dari 13 ya sampai 18 dapat 6 halaman. Lumayan lah ya. Masih ada banyak halaman lagi. Menyusul insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.